Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali saya masih dapat menjumpai Bapak Ibu semua di kebaktian doa ICLA. Malam ini sekaligus juga diadakan Sensura Morum. Mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita bukan berkumpul untuk menghakimi, melainkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengoreksi hati kita dan menguatkan komitmen kita untuk hidup dalam kekudusan di hadapan meja perjamuan Tuhan. Sebelumnya mari kita tenangkan diri, siapkan hati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi saat teduh kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan pujikan Jadikan Aku Indah. Sebelum kita meminta Tuhan bekerja bagi kita, mari kita minta Tuhan bekerja di dalam kita. Kita seringkali tidak sempurna, tapi kita rindu diubahkan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa pribadi kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia padamu Tuhan.
musik saja. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Musik saja. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu, Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau bukan hanya menciptakan kami, memelihara hidup kami, tetapi Tuhan juga telah menyelamatkan kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih kami sekarang boleh menjadi anak Tuhan. Terima kasih saat ini kami juga boleh berdoa dan memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang boleh kami terima hari demi hari. Terima kasih malam hari ini kami boleh kembali berdoa. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali mengasihi diri kami atau dunia ini lebih daripada kami mengasihi Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh kembali mengenang akan kasih-Mu. Kami semakin bertekad sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jam doa kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berkati kami semua yang satu hati berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan khususnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Untuk itu, tema renungan kita malam hari ini yaitu makna dan persiapan perjamuan kudus. Nats yang akan kita baca terambil dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu ini kita akan sama-sama datang beribadah dan juga menerima sakramen perjamuan kudus. Apa arti perjamuan kudus sebenarnya? Dari nats yang kita baca tadi, kita tahu bahwa perjamuan kudus mempunyai makna, yaitu untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu ayat 25, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, "Lakukan itu menjadi peringatan akan aku." Jadi kita melakukan perjamuan kudus karena kita mau kembali mengingat akan Tuhan Yesus, memperingati atau mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus demi keselamatan kita manusia. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang disalib bagi dosa-dosa kita, dan anggur yang kita terima melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, sebenarnya kita sedang bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, arti perjamuan kudus yaitu memberitakan kematian Tuhan Yesus. Ayat 26 dikatakan, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita dengan perbuatan kita sedang memberitakan Injil keselamatan yang telah Tuhan Yesus genapi. Agar banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jadi kita bukan hanya sekedar mengingat kematian Tuhan, tapi dengan menerima perjamuan kudus, kita dengan perbuatan kita menyaksikan atau memberitakan Injil keselamatan yang telah Tuhan Yesus genapi, yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib dengan tujuan supaya orang lain boleh diselamatkan, boleh diampuni dosanya, dan boleh menikmati hidup yang kekal melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu merupakan suatu pemberitaan Injil melalui perbuatan kita. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan bagaimana sikap kita ketika kita menerima perjamuan kudus. Dari ayat yang kita baca tadi, yang pertama kita harus menguji diri kita sendiri. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Setiap orang yang mau menerima sakramen perjamuan kudus harus menguji dirinya. Bukan memperhatikan orang lain, mengeritik orang lain, tapi kita akan melihat diri kita sendiri. Setiap orang percaya yang mau menerima
sakramen perjamuan kudus, kita harus menguji diri. Karena apa? Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, mengingat Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sebagai respon, tentunya kita harus hidup kudus karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita akan memeriksa diri kita sendiri, apakah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, sikap kita ketika kita menerima perjamuan kudus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan karya penebusannya. Ayat 29 dikatakan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi sakramen perjamuan kudus itu hanya berlaku, hanya boleh diterima oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh percaya akan karya penebusan yang dilakukan dan digenapi oleh Tuhan Yesus bagi keselamatan kita, untuk penebusan dosa kita. Itulah sebabnya orang yang belum percaya, orang non-Kristen, dia tidak boleh menerima, terlibat di dalam perjamuan kudus. Setiap orang yang menerima perjamuan kudus harus percaya kepada Tuhan Yesus dan harus percaya akan karya penebusannya. Itulah sebabnya malam hari ini kita akan mengadakan sensura morum. Artinya kita akan introspeksi diri kita masing-masing. Yang pertama, kita akan merenungkan apakah kita sungguh sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu kita juga akan memeriksa introspeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga dia rela berkorban di kayu salib untuk kita. Dan yang ketiga, kita akan mengintrospeksi diri, apakah kita hidup kudus selama ini di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kita akan introspeksi diri, apakah kita sudah menyaksikan karya keselamatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah menerima karya keselamatan itu. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Namun apakah kita dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan, mau bersaksi tentang hal ini kepada orang-orang yang belum percaya? Malam hari ini kita akan sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita akan introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan secara khusus kami sekali lagi diingatkan tentang arti perjamuan kudus dan bagaimana kami harus mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan, tolong kami ketika kami akan melakukan sensura morum, biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang memeriksa hati dan pikiran kami dan juga hidup kami di hadapan-Mu, supaya kami boleh disucikan, dilayakkan di dalam menerima sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita akan mempersiapkan hati kita menaikkan satu pujian, Aku datang dan ku bersujud.
datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Musik saja. Aku datang. Bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki Sensura Murung pada malam hari ini. Pertama-tama kita akan introspeksi mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Oleh sebab itu, malam hari ini pertama-tama kita akan memeriksa
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan rindu kepada Tuhan? Apakah kita memulai hari-hari kita dengan mengutamakan Tuhan, meluangkan waktu untuk bersaat teduh, untuk berdoa, dan membaca firman? Apakah kita menjalani kehidupan kita dan melakukan pekerjaan kita hari demi hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita memeriksa hati kita dan kehidupan kita hari demi hari. Bapa yang di surga, selidikilah hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh rindu kepadamu, Tuhan? Ampuni kami jikalau kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau rindu kepada Tuhan. Seringkali hidup kami fokus kepada kegiatan-kegiatan dan kesibukan kami. Ampuni kami jikalau kami tidak mengutamakan Tuhan. Kami tidak meluangkan waktu khusus untuk Tuhan, untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau kami banyak mengerti firman, tetapi di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh punya hati yang serius mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Dan kami mau bertekad untuk meluangkan waktu yang terindah untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami betul-betul sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita selalu mengkhususkan hari Minggu sebagai hari Tuhan? Apakah kita selalu mempersiapkan diri kita sebelum kita datang beribadah? Apakah selama beribadah kita sungguh-sungguh fokus menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan? Mari kita memeriksa diri kita dan sikap kita ketika kita datang untuk menyembah Tuhan setiap hari Minggu. Bapa yang di surga, terima kasih setiap minggu kami diberikan kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali kami mencuri waktu Tuhan, menggunakan hari Tuhan untuk kegiatan kami pribadi, untuk hobi dan kesenangan kami. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami supaya kami betul-betul mengutamakan Tuhan dan menggunakan hari Tuhan dengan sebaik-baik mungkin untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Baik ketika kami bersaat teduh, ketika kami bersama-sama saudara seiman untuk beribadah, bila kami boleh meninggikan Tuhan, fokus kepada Tuhan, mempersiapkan diri sebelum kami datang untuk menyembah Tuhan. Dan selama beribadah kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari, supaya firman-Mu itu betul-betul mengubah hidup kami untuk semakin serupa seperti Engkau. Tuhan, tolong kami ketika memuji Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dari dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh boleh menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah kami setiap hari Minggu.
Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdoa dan memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa, kebiasaan, dan keterikatan yang harus kita bereskan, yang harus kita lepaskan, karena Tuhan tidak suka akan hal itu. Apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya? Apakah kita menggunakan berkat waktu, talenta yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab untuk melayani Tuhan dan sesama? Dan apakah kita melayani dengan motivasi yang murni untuk memuliakan nama Tuhan? Mari kita memeriksa diri dan berdoa. Tuhan, periksalah hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Jikalau ada dosa yang masih terikat pada diri kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lepaskan kami. Segala kebiasaan-kebiasaan buruk, segala pikiran-pikiran yang negatif, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Engkau hapuskan, Engkau sucikan, Engkau bebaskan kami dari semuanya itu. Tuhan, kami juga mohon, Tuhan tolong kami untuk selalu ingat akan kebaikan-Mu, menghitung berkat-berkat-Mu, sehingga hati kami penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau kami seringkali tidak puas, kami seringkali lupa akan kebaikan Tuhan, bahkan seringkali kami bersungut-sungut. Tuhan, ampuni kami. Kami juga rindu, Tuhan, untuk menggunakan setiap berkat waktu, talenta yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk melayani Engkau dan untuk melayani sesama, supaya hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau memberikan itu semua supaya kami boleh menjadi berkat. Tuhan, tolong kami juga jikalau kami melayani Tuhan, biarlah kami boleh melayani dengan motivasi yang murni, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami jikalau kami seringkali lupa untuk memuliakan Engkau. Seringkali kami tanpa sadar merebut kemuliaan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Biarlah di dalam segala hal yang kami lakukan, Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan introspeksi diri, melihat bagaimana hubungan kita dengan sesama anggota keluarga, baik itu suami, istri, anak, menantu, cucu, atau dengan anggota keluarga besar lainnya. Apakah saat ini kita masih menyimpan kekecewaan, amarah, kebencian, kepahitan terhadap seseorang? Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon supaya Tuhan memberikan kita kasih-Nya, sehingga kita boleh saling mengasihi dan saling mengampuni. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami keluarga. Kau memberikan kami suami, anak, menantu, orang tua, dan anggota-anggota keluarga besar lainnya. Tolong kami supaya kami boleh saling mengasihi, kami saling memperhatikan, saling melayani, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Jikalau ada perasaan-perasaan kecewa, amarah, perasaan benci, kepahitan, atau luka-luka yang terjadi di dalam hubungan dengan sesama, kami mohon Tuhan yang sembuhkan. Kasih-Mu Tuhan yang
Nyembuhkan kami. Kasih-Mu yang memenuhi hati kami dengan damai, dengan sukacita, dan juga kemampuan untuk mengasihi dan juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Biarlah kasih-Mu penuh melimpah dalam hidup kami, juga dalam hubungan kami dengan sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja kita di kantor, di perusahaan, atau dengan rekan kerja kita di gereja ketika kita melayani Tuhan? Yang kedua, apakah kita mempunyai hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan dan kita rindu untuk mengabarkan Injil kepada mereka? Dan apakah kita sudah terlibat di dalam pelayanan, juga di dalam penginjilan? Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan rekan-rekan kami untuk melayani Tuhan. Biarlah hubungan kami dengan sesama rekan, sesama orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kami boleh diliputi oleh kasih-Mu. Kami boleh sehati, sepikir, sepenanggungan, bahu-membahu, bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan, supaya hidup kami, pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mohon Tuhan berikan kami hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau. Berikan kami kerinduan untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi, supaya orang-orang yang belum percaya boleh mengenal akan Tuhan Yesus, boleh mengalami kasih Tuhan, dan mereka mau percaya, dan akhirnya mereka boleh diselamatkan. Tuhan, tolong supaya kami sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami mau melakukannya dengan setia, baik di dalam pelayanan yang kami lakukan di gereja maupun penginjilan yang menjadi amanat agung Tuhan bagi kami sebagai orang percaya. Tuhan, tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita akan memanjatkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Gereja Tuhan IECLE, doakan hamba-hamba Tuhan untuk pengurus dan tim kerja, guru-guru sekolah minggu, dan juga anggota paduan suara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk IECLE, gerejamu, dan Engkau adalah kepala gereja kami, dan gereja ini adalah milikmu, dan kami semua adalah hamba-hambamu yang bekerja sama untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berikan kesehatan, berikan iman, berikan kasih karunia-Mu, supaya mereka dimampukan untuk melayani jemaat Tuhan dengan baik, dengan sehati, dengan bekerja sama, dengan rekan-rekan pengurus, dengan tim kerja. Terima kasih untuk pengurus dan tim kerja. Biarlah Tuhan berkati mereka semua dengan tubuh yang sehat, berkati mereka dengan iman yang terus bertumbuh. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka hari demi hari. Tuhan juga berkati keluarga mereka masing-masing, supaya keluarga mereka juga boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga berkati pelayanan yang kami lakukan bersama-sama, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan diberkati melalui pelayanan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka, berkati kesehatan, berkati iman kerohanian,
Berkati persiapan ketika mereka mempersiapkan pembelajaran, dan juga Tuhan berkati ketika mereka mengajar supaya anak-anak boleh mengerti firman. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Mereka boleh percaya dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anggota paduan suara. Mereka seringkali berlatih untuk bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan melalui pujian. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan, berkati latihan mereka, berkati rekan-rekan yang mengiringi, berkati rekan-rekan yang memimpin. Biarlah Tuhan setiap anggota paduan suara boleh diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 26 Juli. Doakan hamba-hamba Tuhan, baik yang akan menyampaikan firman maupun yang akan melayani sakramen perjamuan kudus. Doakan untuk worship leader, song leader, dan singer. Doakan untuk para pemain musik. Doakan untuk rekan-rekan yang menangani audio, sound system, multimedia, juga rekan-rekan usher, rekan-rekan yang menangani konsumsi, juga bagian kebersihan. Mari kita berdoa untuk semuanya agar kebaktian boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari Minggu ini. Entah mereka yang akan melayani menyampaikan firman, Kau berkati persiapan mereka, Kau berkati akan pelayanan mereka. Tuhan juga berkati yang akan eh, melayani sakramen perjamuan kudus, supaya melalui sakramen ini iman dari anak-anakmu Tuhan boleh semakin diteguhkan, kasih kepada Tuhan semakin melimpah. Tuhan, kami juga berdoa untuk song leader, untuk singer, bersama dengan worship leader, dipakai Tuhan untuk membawa jemaat menyembah Tuhan, bukan hanya dengan mulut mereka, juga dengan hati, dengan roh jiwa mereka. Berkati pemain musik, berkati rekan-rekan yang menangani audiovisual, sound system, dan multimedia, supaya semua boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari gangguan. Berkati usher yang melayani dan menyambut anak-anak Tuhan, dan juga bagian konsumsi, bagian kebersihan yang melayani setiap minggu. Tuhan, biarlah setiap hari Minggu ibadah yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik, dan berkat Tuhan turun atas setiap orang yang datang beribadah dan juga mereka yang melayani Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari seiman kita, mereka yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang bergumul dengan berbagai macam masalah, yang lanjut usia, juga mereka yang sedang liburan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudari seiman kami yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh. Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami ingat akan Ibu Liana yang kakinya cedera sakit, dan juga Bapak Listio yang pundaknya atau shoulder kanan kirinya sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu, dan kesembuhan daripada Tuhan, supaya mereka tidak mengalami rasa sakit lagi, dan mereka bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Saudara seiman lainnya yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tahu, Tuhan hadir, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dengan masalah keluarga, masalah dengan pekerjaan mereka, masalah dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak bisa mereka ungkapkan kepada orang lain. Tuhan, tolong mereka satu persatu supaya masalah yang mereka hadapi boleh diselesaikan dengan baik. Mereka boleh mengalami kemenangan. Untuk jemaat yang lanjut usia, Tuhan hiburkan hati mereka, biarlah mereka tahu bahwa Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu bersama. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Gembala yang baik. Hati mereka
dipenuhi oleh damai sukacita yang datang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang liburan keluar kota ataupun keluar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan Immanuel selalu beserta, lindungi mereka, berikan kesehatan, berikan keamanan dan keselamatan, sampai mereka suatu hari boleh kembali ke tengah-tengah kami lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa menyerahkan pergumulan kita pribadi, entah itu yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau kebutuhan kita. Kita dengan tenang, kita akan menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau Bapa yang baik. Bapa yang memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu berseru, membawa pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan dengar. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka pada waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Dan Kau akan memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri pokok-pokok doa yang kita panjatkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, di akhir perenungan Sensura Morum malam hari ini, biarlah kita kembali mengingat apa yang paling utama dalam hidup ini. Bukan berkat, bukan jawaban doa, tapi satu hal, yaitu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Itulah kerinduan kita semua malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian penutup, Satu Hal Yang Kurindu. Suatu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Musik saja. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon berkat yang datang daripadanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saat teduh kebaktian doa malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa Rabu yang akan datang.